Saya mau tanya sama Isa, Yahudi jadi-jadian. Jangan gitu. Lanjut. Iya, jadi pertanyaan saya, supaya ini kan publik ya. Jadi saya ingin tahu Tuhannya Isa ini berupa apa? Artinya begini, bentuknya apa? Dia berupa roh atau berupa zat, bukan sifat ya. Sifat itu maha kuasa, maha adil dan sebagainya, bla 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 gitu. Tapi bentuknya sebagai apa? Silakan. Silakan Bro Yitzhak untuk menanggapi. Oke. Itu dijawabnya dengan ayat ya. Jadi yang mengatakan ini adalah Torah. Kita akan share screen di sini dan akan melihat di dalam Torah di mana dia mengatakan seperti ini. Kilo ra'aitem kol tamuna. Di sini dikatakan wa nishmarta ma'ad la nafsyatakham, dan kalian akan sangat menjaga nafas kalian atau jiwa kalian. Kilo ra'aitem kol tamuna, karena kalian tidak melihat suatu wujud apapun. Biyom dibar Hashem alaiham, di hari Hashem dia telah berbicara kepada kalian. Bahref di haref metoch haesh, dari tengah api. Berarti apinya bukan Hashem. Kenapa? Karena di sini dikatakan kilo ra'aitem kol tamuna, karena kalian tidak melihat suatu wujud. Pantashkhitun, kecuali kalian akan korupsi. Wa asitam lakham fasal, dan kalian membuat bagi diri kalian patung. Tamunat kol samal, gambar yang menyimbolkan. Tavnit zakhar o nakeva, bentuk atau wujud daripada pria dan wanita, pria atau wanita. Jadi ketika membahas Hashem itu apa? Hashem bukan suatu wujud, tidak memiliki wujud, dan roh juga masih berwujud, ada ukurannya. Kalau Hashem tidak bisa diukur dengan tinggi, lebar, volume, tidak ada titik koordinatnya, tidak bisa dikatakan duduk, tidak bisa dikatakan berdiri, tidak bisa dikatakan di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Jadi Hashem tidak berwujud, dan maaf kali, konsep ketuhanan orang Israel lebih mirip dengan istilah di dalam Islam, yaitu zat. Bukan zat padat ya, bukan zat padat, cair, gas, bukan. Tapi lebih mirip dengan zatullah, yang ditulis dengan huruf zal, yang artinya adalah eksistensi keberadaannya. Bukan dia terbuat dari apa, bukan. Tapi eksistensi keberadaan bahwa Hashem itu ada, itu disebut dalam bahasa Arab zatullah. Kalau di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Ein Sof, tiada memiliki batas, begitu. Nah, kalau bentuk yang suatu yang dilahirkan atau bisa mengalami kematian itu memiliki keterbatasan, baik dari ukuran, warna, dan lain-lain. Jadi memiliki keterbatasan. Sedangkan Hashem tidak bisa dijangkau oleh keterbatasan dimensi kita, begitu. Oke, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya Pak Ramlan ya. Oke, silakan untuk selanjutnya Bang Jody Hindarto, silakan. Baik, terima kasih buat kesempatannya ya. Iya, monggo. Di sini saya ingin membantu Bro Apiang ya. Ingin membantu Bro Apiang karena nampaknya Bro Apiang agak kesulitan untuk menghadapi Bro Yisa. Jody, lo Oke. jangan ikut-ikutan framing begitu tuh. Lo mau argumen aja nggak masalah. Lo kenapa bilang begitu sih? Mungkin ingin baik. menambahkan Saya mulai- aja. Monggo. Mungkin ingin Saya mulai menambahkan, dari Pak Apiang. kejadian. Enggak, bentar lo tarik dulu Jody. Udah Apiang segala tarik aja. Udah lanjut Pak Jody. Ini Ya, oke. Pak. Baik, kita mulai dari kejadian 2 ayat 7, yaitu ketika Tuhan Yehova membentuk manusia. Jadi urut-urutannya untuk manusia itu kita boleh menafsir seperti ini. Yang pertama itu adalah kejadian 2 ayat 7, yaitu membentuk. Lalu kemudian kejadian 1 ayat 27, malah justru ini overlap ya. Tapi sebetulnya ini tahap yang kedua sebetulnya.
maka Tuhan Yehova menciptakan atau bara. Nah, di dalam menjadikan, yaitu Kejadian 1 ayat 26, itu Tuhan Yehova itu naaseh. Jadi kalau kita bereksegesis dari perjanjian lama ini, bahwa Trinitas ada di sini. Nah, yang pertama, Trinitas itu sebetulnya tidak disebutkan langsung di dalam Kejadian 1 ayat 26. Nah, tapi Trinitas bisa didekati dengan eksegesis Kejadian 1 ayat 26. Nah, sehingga kalau ada yang bertanya apakah ada Trinitas di Kejadian 1 ayat 26? Enggak ada. Gitu. Tetapi kan karena kita itu memiliki corak doktrin Trinitas atau Triteos, kan pasti akan ditanya bagaimana cara mendekati Kejadian 1 ayat 26. Ya, Kejadian 1 ayat 26 didekati dengan cara bahwa anak Allah itu ya tidak memiliki kapasitas di dalam menjadikan manusia. Karena beliau itu ada sebagai pemateri. Pemateri itu pembuat materi. Jadi di saat ingin menjadikan manusia sempurna yang memiliki manik-manik free will. Nah, free will ini ternyata itu ada di dalam area Allah Bapa. Nah, sehingga ketika ingin menjadikan manusia secara lengkap, anak Allah itu melapor kepada Allah Bapa dan minta izin otoritas persetujuan untuk menciptakan manusia yang terjadi dua kata kerja itu naaseh. Nah, itulah cara Trinitas mendekati tafsir Kejadian 1 ayat 26. Nah, semoga ini bisa membantu Bu Apiang. Tapi kalau ditolak ya nggak apa-apa. Si Jody. Oke, terima kasih Pak Jody. Oke, silakan selanjutnya untuk Arius, silakan. Arius. Baik, terima kasih Pak Koho. Salam damai semua. Saya bukan ingin bertanya, cuma ingin meluruskan tadi kalimat bahwa orang Kristen mencuri kitab gitu ya. Nah, kalau mencuri itu Pak, barang yang dicuri itu disembunyikan supaya nggak ketahuan oleh pemilik aslinya. Kalau orang Kristen mencuri kitab Yahudi, itu pasti disembunyikan kitab Yahudinya supaya nggak ketahuan gitu. Nah, tapi kan nyatanya nggak disembunyikan, dipertunjukkan, cuma beda penafsiran, itu masalah lain. Itu saja sih saya mau klarifikasi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Arius ya. Oke, Pak Ustadz Ahmad Wakib, jadi bertanya tidak, Ustadz? Nggak ada yang nanya sama gue nih. Saya tadi sebetulnya mau bertanya, tapi monggo. Bukan bertanya, saya mau sedikit nanggapin ya. Jadi memang sulit ditemukan ya kalau pertanyaan orang-orang Kristen tentang tadi siapa yang tanya ya? Tuhan kamu itu berbentuk apa itu tadi loh? Itu siapa tadi yang sebelumnya ya? Namanya siapa tadi namanya yang nanya? Pak Ramlan. Nah, itu kalau sudah tanya berbentuk apa, itu berarti sudah berbeda Tuhan. Gak mungkin ada orang Islam menanyakan Allah itu berbentuk apa, nggak mungkin. Jadi di sini memang ada perbedaan antara identitas Tuhan ketuhanan di dalam Kristen dan di dalam Yahudi. Nah, kemudian yang terakhir tadi yang menanyakan masalah mencuri, sebenarnya itu cuma istilah aja. Kalau saya mencuri hatimu artinya gimana? Apa saya menggondol hatimu dari dalam? Kan tidak. Jadi istilah mencuri itu karena kita juga dituduh itu. Ada satu orang Kristen, dia bilang ini Muhammad mencuri doa-doa kita dari doa-doa bapak-bapak gereja. Nah, pada surat Al-Fatihah kita dikatakan juga mencuri. Padahal setelah kita buka tidak, ternyata lebih dulu kita malahan tentang surat itu, surat Al-Fatihah itu. Jadi sebenarnya istilah mencuri tadi itu bukan mencuri dalam artian seperti yang digambarkan tadi itu ada barangnya kemudian disembunyikan, bukan itu. Kalau saya mencuri hatimu ya gamblang kelihatan. Recording in progress. Silakan, saya pikir itu aja, saya nyimak dulu lah, masih Recording baru. stop. Oke, terima kasih. Nah, kagak nanya Pak sama siapa?
Mungkin ini Bintang ya terakhir ya. Bintang silahkan kalau ingin bertanya terakhir biar ini selanjutnya. Jadi nanya ya bebas ya, ke orang bebas. Saya tanya Pak Ishak ya. Ke Bro Ishak atau ke Pak Apiang? Iya, gua mau nih ditanya nih. Bro Ishak? Ya, gimana Pak? Ya. Assalamualaikum. Tanya ini, sebenarnya di Yahudi sendiri, Yahudi bukan menurut Pak Ishak ya. Ini lebih kenal Isa atau Yesus? Soalnya kan tadi saya mendengar Yahudi kenalnya Isa kan gitu. Sebenarnya gimana? Baik, saya jawab ya Pak ya. Secara nama ya. Jadi kalau di dalam historical archaeology itu sosok yang dikenal bernama Yeshua bar Yosef, memiliki seorang istri bernama Maria Menomara, memiliki seorang putra bernama Yehuda bar Yeshua. Otomatis sosok ini tidak pernah diceritakan di dalam kekristenan, jadi dia sosok yang berbeda. Dan dia juga dikubur bersama orang tuanya, istrinya, dan juga saudara-saudaranya, dan bersama anaknya di dalam satu gua yang sama. Jadi selama ini tempat wisata yang dikunjungi oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia, orang Katolik Kristen di Israel itu tempat rekonstruksi atau tempat yang diada-adakan yang bukan sesuai historical evidence atau bukti-bukti historis gitu. Nah, kalau Isa Al-Masih di dalam Islam sendiri saya pernah mendengar ada dua pendapat yang mengatakan bahwa dia ini diangkat di sisi Allah, tetapi ternyata bukan diangkat jasadnya atau ruhnya untuk terbang ke langit, bukan, tetapi derajatnya yang diangkat di sisi Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya dia ini meninggal di usia tua sebagaimana manusia normal dan tidak pernah diangkat ke langit dan tidak pernah disalibkan seperti yang diprasangkakan oleh orang Kristen seperti itu. Jadi sosok Isa Al-Masih di dalam Islam adalah ada dua perpecahan pendapat. Nah, apakah yang dikenal oleh orang Yahudi itu lebih dekat ke Islam atau Kristen? Jawabannya tidak kedua-duanya. Kami hanya melihat bahwa sosok Yeshua historical ini ada, punya istri, punya anak, dan itu bertentangan dengan Kristen pastinya. Saya tidak tahu pandangan di Islam lebih dalam apakah Isa Al-Masih, apakah ada catatan bahwa dia memiliki istri dan memiliki seorang putra. Kalau ada, berarti Baruch Hashem, menguatkan bukti evidence historical ini, arkeologinya dikuatkan. Kalau tidak ada, ya berarti orang Islam mungkin tidak memiliki informasi yang cukup untuk menjabarkan hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Bintang sudah saya, cukup ya. Silakan dilanjutkan. Saya menanggapi Isa itu, yang Isa diangkat itu. Udah cukup. Nanti lagi ya. Oke, silakan Bro Yitzhak dilanjutkan sama Bro Apiang ini. Silakan, monggo. Kalau pembahasan tentang Torah yang mencari Trinitas jelas tidak ada seperti yang saya jelaskan tadi. Dan juga kata Naase itu kami akan membuat, itu perencanaan, manusia belum ada, padahal eksekusinya menggunakan kata wayivra. Sedangkan di dalam Bereshit 2 ayat 7 tadi yang Pak Jody ungkapkan itu menggunakan kata wayitzer. Wayitzer itu artinya dan kami dan dia telah memformasikan. Jadi ada kosakata yang berbeda antara wayivra, wayitzer dengan Naase. Nah, kalau dalam sudut pandang Yahudi atau Israel, sekali lagi harus ditegaskan ya bahwa pengertian daripada kosakata yang kita bahas tadi itu, di sini kita akan melihat bahwa majestic plural itu adalah bukan hanya dipakai orang Yahudi saja, tetapi orang Arab juga pakai, orang Syria juga pakai dalam kesehariannya, tapi tentunya bukan dalam Injil ya, atau bukan dalam Perjanjian Baru gospelnya orang Kristen, bukan. Di sini sekali lagi kita akan melihat the majestic plural ya, is also called royal plural, juga disebut sebagai royal jamak ya, in the use of plural word dengan menggunakan kosakata yang jamak, such as the pronouns seperti halnya kata ganti we or us gitu. Jadi kami atau kita gitu. Nah, to refer a single person, untuk yang dimaksud adalah merujuk kepada satu orang pribadi, seorang entitas, bukan entitas jamak, bukan, tapi single person menggunakan majestic plural. Itu adalah dalam tata krama manusia, seperti halnya tadi kita bisa melihat di sini
kalau misalnya Queen Victoria mendengarkan sebuah lelucon yang tidak lucu, ya, dia mengucapkan atau menjawab, "We are not amused." Kami tidak terkesan. Kami di situ bukan merujuk kepada seluruh kerajaan, melainkan dirinya sendiri. Cuman seolah-olah dia berbicara mewakili seluruh kerajaan. Itulah yang disebut majestic plural. Dan inilah yang orang Kristen Trinitas ini, kecuali mungkin yang berpaham Triteos seperti Pak Jody Hendarto yang mengakui bahwa Triteos adalah betul-betul 3 entitas, itu tidak ada isu di situ. Tapi kalau orang Kristen yang mengatakan 3 pribadi 1 hakikat, dan tidak ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa Naase adalah menunjukkan majestic plural, sedangkan dalam bahasa manusia saja ada majestic plural, dan itu pun digunakan pada bahasa Ibrani, terutama archaic grammar di dalam kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Torah tersebut, terutama untuk kata Naase. Hanya itu saja. Itu pun sebetulnya bukan kosakata eksekusi, melainkan perencanaan gitu. Sedangkan eksekusinya tetap menggunakan kata kerja tunggal, sehingga kami sangat meyakini berdasarkan gramatika bahasa dan juga Mesora yang diturunkan 3659 tahun bahwa Hashem itu tunggal, tidak ada duanya dan tidak memiliki sekutu baginya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Silakan Bro Apiang. Iya, dari tadi si Ishak kagak pernah buktiin bahwa arti yang dia bilang tunggal itu selain dia Yahudi mana, itu nggak ada buktinya. Apa cuma Ishak doang orang Yahudi? Kan bukan. Jadi Ishak gue minta lo supaya mendukung argumen lo, coba buktikan salah satu orang Yahudi yang arti kata kita itu baiklah kita itu tunggal. Itu aja pertanyaannya. Ya dijawab, betul, ya. Iya betul. Coba. Salah coba satu orang Yahudi yang mengatakan bahwa Naase adalah tunggal adalah Rabbi Shlomo Yitzhaki. Ya. Dalam penjelasannya di sini mengenai Naase Adam, dan juga ini sangat panjang penjelasannya, kita singkat saja ya. Kita singkat kepada perkataan di sini. Scripture did not hesitate to teach proper counsel of the trait of humility. Jadi di sini menandakan bahwa Hashem ini rendah hati. Apakah Hashem tidak bisa rendah hati? Bisa. Dalam pengertiannya di sini adalah ketika dia menciptakan malaikat terlebih dahulu, dia berkomunikasi dengan mereka, tidak bersombong ria dengan ciptaannya. Hashem selalu berkomunikasi dan selalu melakukan conversation, percakapan. Dan di dalam hal ini dia sedang menunjukkan planning atau perencanaan bahwa dia ingin menciptakan manusia, tetapi manusianya belum ada. Sehingga di sini dikatakan that a great person should consult with and receive permission from a smaller one. Jadi humility atau kerendahan hati itu adalah ketika seseorang tidak malu untuk berkonsultasi atau untuk menceritakan pendapatnya atau gagasannya kepada entitas yang lebih kecil daripada dirinya, yaitu para malaikat, angels, yang diciptakan lebih dulu daripada manusia. Di sini dikatakan, had it been written I shall make man, kalau seandainya ditulis Asihti et ha'adam, ya, atau kalau kita melihat di sini tulisannya, sebentar. Di sini dikatakan, nah, ASC, ya, ASC, aku akan membuat Adam. Kalau ditulis begini, lo limatnu syayahemidbar am bait dinu, ella am atsmo. Jadi kita bisa melihat di sini, kalau misalnya dikatakan bahwa I shall make man, ya, had it been written, kalau seandainya ditulis aku akan membuat Adam, ya, kami tidak akan belajar bahwa dia berbicara dengan his tribunal, ya, atau orang makhluk-makhluk malaikat yang ada di di sekitarnya Hashem. Hashem tentunya tidak memiliki wujud, tetapi Hashem itu maha hadir. Jadi di mana malaikat-malaikat berada, Hashem keberadaannya pasti ada di situ. Tetapi tidak bisa diukur dengan alat ukur manusia, dalam bentuk apapun tidak bisa diukur gitu. Jadi dikatakan di sini dia berbicara dengan
ciptaannya di situ, melainkan dia berbicara kepada dirinya sendiri. Seandainya ditulis A'ase Adam, maka dia berbicara kepada dirinya sendiri. Tetapi kenapa dia berkata Na'ase Adam? Itu adalah karena dia berbicara dengan para malaikat begitu. Jadi, and the refutation of the heretics is written alongside, and God created. God-nya tunggal, Wayivra, and it does not say and they created Wayivra'u. Dan ayat yang bertuliskan Wayivra ini, saya kasih tanda merah ya, Wayivra, itu adanya di ayat 27, yaitu kosakata ini. Kosakata ini menunjukkan bahwa Hasyam menciptakan manusia, bukan baiklah kami membuat terjemahan macam apa itu. Anak kecil aja ketawa mendengar terjemahan itu. Jangan ngomong begitu, lu jelasin aja. Wayivra artinya adalah dia menciptakan, dianya dia tunggal. Kebiasaan. Sekali lagi kita akan melihat di sini. Tadi Rashi sudah menjelaskan kosakata yang dipakai bukan ese, melainkan nase. Jadi kita di sini berlihat, sebentar kita cari kata ose. Jadi kata ose di sini ya. Orang Kristen mulai panik nih kalau saya menjelaskan ini. Kagak panik, emang lu kita akan melihat gimana sih? Bahwa lu jangan framing deh, Isak. Kata naase, ese dengan wayivra dengan wayitser ini beda. Nanti kita akan melihat itu semua. Lu yang kagak ngerti 2000 tahun yang lalu kita akan melihat kata ose yang artinya melakukan, ya, to do, to make, to create. Sebenarnya bukan create sih ya, untuk membuat. Itu berbeda dengan untuk menciptakan. Nah, la'asot itu artinya untuk membuat. Jadi kalau ada kata ose itu artinya misalnya ani ose itu aku membuat. Tapi kalau di sini dikatakan naase ya, naase kami akan melakukan atau kami akan membuat ya. Nah, kalau seandainya ditulis dengan ese, jadi Rashi menjelaskan kalau Torah menulis ese yaitu ini ese artinya aku akan membuat. Kami tidak akan mengetahui bahwa dia berbicara dengan para malaikat, melainkan dengan dirinya sendiri, karena tidak ada siapa-siapa kalau dia berbicara ase. Tetapi kenapa dia menggunakan kata naase? Karena dia berbicara dengan para malaikat. Ini berbicara loh, kami akan membuat. Manusianya sudah ada belum? Belum ada. Maka dari itu ketika dikatakan Wayivra alaihim atha Adam, di sini kita mencari kata yivra. Apa arti kata yivra? Nah, kita akan melihat kata yivra di sini. Pertama kita lihat dulu kata bore, artinya menciptakan dalam bentuk present tense participle. Untuk orang yang belajar bahasa Inggris dan bahasa Ibrani tentu tahu apa itu present tense. Lalu kita akan melihat kata yivra. Kalau dikatakan evra, aku akan membuat. Kalau dikatakan kata Nifra. Halo? Kabur dia, udah ketakutan si Isak. Oh, jaringan mungkin. Enggak, Isak kabur biasanya. Tunggal. Ini hinya itu tunggal di sini. Kalau mau jamak, pakainya they. Ya, they will create. Itu adalah yivra'u. Yivra'u, berbeda dengan yivra. Maka dari itu Torah tidak bisa dipecah-pecah. Oh, ini ayat 26 saja. Oh, ini ayat 27. Konteksnya penciptaan terjadi di ayat 27, bukan di ayat 26. Jadi ayat 26 adalah majestic plural, ungkapan rendah hatinya Hasyam kepada malaikat. Walaupun dia juga bisa sombong loh. Hasyam itu bisa loh sombong loh. Tapi Hasyam kadang-kadang juga rendah hati. Sebagai Tuhan yang maha kuat, maha perkasa, maha pencipta, dia rendah hati loh. Kami akan membuat manusia. Dia cerita kepada malaikat seperti itu. Lalu dieksekusi, wayivra alaihim, yang artinya dia menciptakan atau dia akan menciptakan. Nah, jadi di sini tidak ada argumen bahwa orang Yahudi tidak mengenal bahwa Hasyam itu tunggal. Justru di sini dikatakan Hasyam itu tunggal dari Rashi, yaitu Rabbi Shlomo Yitzchaki. Tadi kan klaimnya tidak ada satupun orang Yahudi yang mengatakan bahwa Naase di sini adalah entitas tunggal. Padahal Rashi mengatakan di sini adalah entitas tunggal. Hanya saja dia berbicara kepada audiens yang berupa malaikat-malaikat. Seperti itu apa yang jadi kamu otak dipakai, belajar dulu yang benar, baru kamu berkomentar.
tunjukkan ayat yang bisa membantah Devarim 4 ayat 35 bahwa Hasyam itu adalah satu-satunya yang disembah en'ud milvaddo. Kalau tidak ada berarti kamu adalah fanatic idiots. Itu aja dari saya, terima kasih. Yang gue bilang fanatik idiot kan lo dari tadi Isa, karena lo kagak percaya, terus mau diapain? Yang fanatik lo sebenarnya, bukannya gue. Gimana sih? Kan lo kagak percaya. 2000 tahun yang lalu ahli-ahli Taurat sebelum lo lahir nih udah dibilangin kagak ngerti kitab suci. Gimana lo bisa ngerti? Pakai data. Dari tadi Ishak pakai data. Opiang juga pakai data. Ada kok ayatnya. Matius 22:29 itu udah ada. Bukan Torah itu Apiang, saya mintanya Torah untuk membantah. Makanya lo kan kagak ngerti. Makanya kan lo kagak ngerti, jadi susah ngejelasinnya. Yang bigot itu yang suka maksa. Wah, kamu nggak percaya sih, jadi kamu nggak selamat. Nah, itu namanya bigot. Gitu loh. Justru itu yang fanatik idiots karena dia memaksakan kepercayaan. Bentar, jangan begini. Dialognya jangan bisa jawab. Nggak usah banyak muter-muter, nggak usah framing orang gitu. Enggak, yang framing siapa kan sih stuck mau dibilang idiot gimana sih moderator? Ya. Aduh, bintang, jangan ikut-ikut dulu. Oke. Karena ini jadi kayak gini, bentar ya. Ini moderator buat yang bilang gue idiot itu siapa? Bentar. Ini ya, biar tidak memanas ya. Silakan untuk Bang Aris untuk iya. Biasa gimana sih? Bentar. Karena ini kan memanas partisipan ya. Dulu. Partisipan, silakan partisipan untuk bertanya. Gua dulu dong. Iya, tapi jangan bikin menimbulkan ini seperti ini ya. Oh, tadi lu kagak iniin si Ishak, gua dibilang Maaf yang ini dialog, jadi jangan cuman curhat, tunjukkan datanya, tunjukkan dalilnya, jawab pertanyaannya udah gitu. Kan gua bilang yang idiot itu si Ishak karena dia kagak percaya. Dalilnya udah deh tadi kok Matius 22 ayat 29. Jangan menyerang pribadi lah satu sama lain. Aduh, moderator, lo antepin si Ishak nyerang pribadi gue. Sekarang iya gue kan nggak aku boleh ngomong gitu. Ini Pak, jangan saling serang pribadi. Artinya sebelum kan si Ishak haruskan ya permintaan saya ayat dari Torah untuk menyangkal Devarim 4 ayat 35. Kalau nggak ada berarti, nah kalau kamu nggak mau dianggap sebagai fanatik idiot ya tunjukkan aja kalau ada ayat Torah yang bisa menentang itu. Selesai. Buktikan kebanggaan kamu. Memang ayat Torah itu saling menentang. Apa lagi orang aku Ishak dari tadi lo pakai kuping lo, gue bilang kagak ada yang menentang Taurat. Dan biasanya orang yang memaksakan kamu nggak percaya sih, itu yang bigot. Kalau kami Israel nggak pernah memaksakan kalian untuk percaya pada Taurat. Bentar. Oke, lanjutkan. Mute dulu dong. Ishak kan dari tadi kalau lo punya kuping, gue bilang kagak ada yang menentang Taurat. Tetapi malah berkesenambungan sama perjanjian baru. Nggak ada kok dari tadi bilang menentang Taurat, nggak ada. Justru karena perjanjian baru itu menceritakan bahwa ahli-ahli Taurat tidak mengerti kitab suci, tidak memahami Taurat itu sendiri. Nah, maka Yesus bilang kamu tidak mengerti. Ayatnya Matius 22 ayat 29. Jadi kalau lo bilang Piang coba cari yang menentang ayat Taurat ini, nggak ada yang menentang. Siapa yang berani menentang Taurat? Makanya kan gue bilang lo belajar 2000 tahun yang lalu aja ahli Taurat kagak ngerti kitab suci. Gimana lo Ishak? Itu aja.